Kita akan membahas sebuah kisah yang luar biasa tentang jatuh dan bangunnya sebuah dinasti besar. Pernah kebayang nggak ada sebuah kekaisaran yang hancur total, keluarganya dibantai sampai hampir habis, tapi kemudian bisa bangkit lagi dari abu. Bukan cuma bangkit, tapi membangun peradaban yang justru jauh lebih gemilang. Nah, inilah kisah luar biasa dari dua dinasti yang punya satu nama, Bani Umayyah. Oke, yuk kita bedah perbandingannya. Di satu sisi, ada Bani Umayyah yang pertama di Damaskus. Mereka berkuasa selama 90 tahun, wilayahnya luas banget, kuat, tapi ujung-ujungnya runtuh dengan cara yang dramatis. Nah, di sisi lain, ada Umayyah kedua di Andalusia atau Spanyol. Mereka bertahan hampir 3 kali lebih lama dan jadi salah satu pusat peradaban paling maju di dunia pada masanya. Dua dinasti, satu nama. Kok bisa ya? Oke, cerita kita mulai dari Timur Tengah, dengan lahirnya sebuah dinasti Islam pertama yang mengubah total peta politik saat itu. Jadi, setelah era Khulafaur Rasyidin selesai, panggung politik berubah. Muawiyah bin Abu Sufyan mengambil alih kekuasaan. Salah satu langkah pertamanya yang paling strategis adalah memindahkan pusat pemerintahan ke Damaskus. Inilah titik awal dari sebuah era yang benar-benar baru. Nah, ini nih perubahan paling fundamental yang mereka lakukan. Sistem pemerintahannya diubah total. Dari yang tadinya pemilihan, jadi monarki turun-temurun, mirip kayak model Kekaisaran Persia dan Bizantium. Ini poin yang sangat penting, karena sistem warisan kekuasaan inilah yang nantinya jadi semacam pedang bermata dua buat mereka. Tapi ya di balik semua kemegahan dan wilayah yang luas itu, kekaisaran ini sebenarnya menyimpan bom waktu. Yuk kita lihat gimana fondasi mereka mulai retak dari dalam. Jadi, masalahnya tuh numpuk. Para pemimpinnya mulai hidup mewah dan jauh dari rakyat. Perebutan tahta antar keluarga jadi brutal dan berdarah-darah. Terus, ada juga masalah diskriminasi terhadap Muslim non-Arab. Dan yang gak kalah parah, permusuhan antar suku Arab kuno malah makin menjadi-jadi, bikin pemerintahan dan militer jadi lemah. Ditambah lagi, selalu ada kelompok yang memberontak. Jadi, ini tuh kayak resep sempurna buat bencana. Dan akhirnya, bom waktu itu meledak. Keruntuhan Bani Umayyah yang udah berkuasa 90 tahun terjadi dengan sangat cepat dan sangat brutal. Nah, di tengah kekacauan ini, muncullah saingan mereka, Bani Abbasiyah. Mereka ini cerdik banget. Mereka lihat semua ketidakpuasan yang ada, lalu mereka berhasil menyatukan semua kelompok yang benci sama Umayyah, mulai dari Syiah, kaum Mawali, sampai suku-suku yang kecewa. Semuanya jadi satu kekuatan revolusi yang dahsyat. Coba deh lihat lini masa ini, biar kebayang seberapa cepat semuanya hancur. Tahun 744, mereka ini masih negara adidaya yang ditakuti. Cuma 6 tahun kemudian, di tahun 750, tentara mereka luluh lantak, dan hampir semua anggota keluarga kerajaan diburu dan dibunuh tanpa ampun. Benar-benar akhir yang mengerikan. Tapi, ceritanya tidak berakhir di situ. Justru ini bagian paling gilanya. Di tengah pembantaian massal itu, ada satu orang yang berhasil lolos. Dan pelariannya ini akan mengubah sejarah dunia. Namanya Abdal Rahman. Dia masih sangat muda waktu melihat keluarganya sendiri dihancurkan. Tiba-tiba, statusnya berubah dari seorang pangeran menjadi buronan nomor 1 di seluruh kekaisaran. Kisahnya bukan lagi soal politik, tapi murni tentang bagaimana caranya bertahan hidup. Yang paling menarik, julukan Sakar Quraisy atau Raja Wali Quraisy ini justru datang dari musuh bebuyutannya, yaitu Khalifah Abbasiyah sendiri. Kenapa? Karena mereka pun gak habis pikir, kok bisa ada seorang pemuda sendirian bisa melintasi ribuan kilometer gurun yang mematikan untuk membangun kembali kerajaannya di negeri yang sama sekali asing. Perjalanannya ini, jujur, kayak di film, selama 5 tahun penuh. Mulai dari kabur dari kejaran pembunuh di Damaskus, menyeberangi gurun-gurun paling ganas di Afrika Utara, sampai akhirnya dia mendarat di Andalusia, sebuah wilayah yang juga lagi kacau balau. Setiap hari adalah pertaruhan nyawa. Tapi dia datang ke sana bukan cuma untuk cari selamat. Dia datang untuk membangun kembali semuanya dari nol. Nah, dari pelarian inilah lahir babak kedua yang jujur aja jauh lebih spektakuler. Yuk kita lihat keajaiban yang diciptakan oleh dinasti yang terlahir kembali ini. Coba kita bayangin kontrasnya. Di saat kota-kota kayak London dan Paris itu masih kecil, gelap, dan jalanannya becek, Cordoba di Andalusia udah jadi kota metropolis yang terang benderang dan canggih. Dan ini penting banget, pengetahuan yang berkembang di Andalusia inilah dari filsafat, matematika, sampai kedokteran yang nantinya menyebar ke seluruh Eropa dan ikut menyulut api Renaissance.
Angka ini mungkin kedengarannya biasa aja ya, 900, tapi coba deh kita renungkan. Ini bukan cuma soal fasilitas, ini nunjukin tingkat kebersihan, teknik sipil, dan kualitas hidup yang jauh melampaui apapun yang ada di belahan dunia Eropa pada masa itu. Dan ini dia jantung dari warisan mereka. Lihat aja daftar nama-nama hebat ini. Kita ambil satu contoh, Al-Zahrawi di bidang kedokteran. Dia ini bukan dokter biasa, dia dijuluki Bapak Bedah Modern. Buku-buku karyanya jadi buku wajib di sekolah-sekolah kedokteran Eropa selama 500 tahun. Dan itu baru satu bidang aja. 400.000 buku. Coba bayangin, waktu itu jumlah segitu lebih banyak dari gabungan semua buku di semua perpustakaan di seluruh benua Eropa. Ini nunjukin betapa seriusnya mereka soal ilmu pengetahuan. Cordoba itu udah kayak magnet buat para pemikir paling cerdas dari seluruh penjuru dunia. Jadi, apa sih rahasianya? Kenapa mereka bisa sesukses ini? Ternyata ada resepnya. Ada 4 pilar utama, pemimpin yang punya visi, masyarakat yang relatif toleran, di mana orang dari berbagai agama bisa ikut berkontribusi, ekonomi yang makmur, dan yang paling penting, investasi besar-besaran pada pendidikan dan ilmu pengetahuan. Inilah fondasi zaman keemasan mereka. Dan hebatnya, warisan mereka itu bukan cuma ide-ide di atas kertas. Kita masih bisa lihat dan sentuh buktinya sampai hari ini. Bangunan-bangunan megah seperti Masjid Agung Cordoba itu adalah saksi bisu dari kecanggihan dan keindahan peradaban yang pernah mereka bangun. Setelah kita lihat semua ini, dari kehancuran total sampai kebangkitan yang luar biasa, muncul satu pertanyaan besar yang perlu kita renungkan. Mungkin warisan sejati sebuah kekaisaran itu bukan soal seberapa luas tanah yang berhasil mereka taklukkan, tapi soal cahaya pengetahuan yang mereka nyalakan di saat sebagian dunia sedang dalam kegelapan. Kisah Bani Umayyah ini mengajarkan kita bahwa kehancuran itu tidak selamanya berarti akhir, karena terkadang dari abu kekalahan justru bisa lahir sesuatu yang jauh lebih indah dan abadi.